Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A, video yang gue buat untuk ngebahas tim-tim Serie A dari sudut pandang gue yang fans Inter. Dan kemarin gila, gue share kan, gue nge-share link Cerewetin Serie A ini ke banyak banget. Gue yang spamming ke Kaskus, ke fanpage Facebook, ke YouTube-nya Bein Sport Indonesia, ke video-video pertandingan Milan, Juve, Napoli. Cuman yang paling rame di fanpage-nya kok Milan Kaskus, apa sih itu nyebutnya, forum. Ada yang bilang gua harus objektif, ada yang gua bilang muka gua kayak gimana, ada yang bilang tampilan visualnya nggak menarik, ada yang bilang pengetahuan bola gua jelek, ada yang bilang apa lagi ya, gila pokoknya. Mau bahas bola aja banyak banget persyaratannya, anjir, udah kayak mau masuk surga. Tapi oke, gue ya namanya juga hidup, nggak semua orang sependapat, nggak apa-apa. Oke, gue ini pertandingan kita lagi jeda Christmas break ya. Kita akan mulai lagi 4 Januari. Posisi teratas Milan, kedua Inter, beda 1 poin doang. Di bawah gue lupa Pak, itu Napoli, Roma dan Sassuolo. Tapi Juve dan Napoli punya tabungan 1 pertandingan, karena mereka kan kemarin baru pengadilan bilang pertandingan Napoli Juve yang tadinya dianggap menang Juve karena Napoli nggak hadir, akhirnya dianggap akan ada rematch. Kalau Napoli menang akan berbeda 5 angka dari Inter peringkat 2, dia akan di peringkat 3. Tapi kalau Juve menang, Juve akan ada di peringkat 3 dengan beda 6 poin dari Inter. Jadi peringkat 1 dan 2 bedanya bersihnya lebih dari 3 poin. Fakta-fakta menarik di tahun 2021 ini, kipernya Udinese ternyata menjadi kiper yang paling banyak clean sheet. Yang kedua Donnarumma, gokil ya. Terus pemain yang paling banyak assist Calhanoglu. Nah, menariknya adalah Donnarumma dan Calhanoglu ini pemain Milan yang berarti penting banget. Satunya pemain yang paling banyak assist, yang satunya lagi pemain nomor 2 yang paling banyak tidak kebobolan dalam 1 pertandingan. Kontraknya berakhir di akhir tahun ini. Sementara kalau sudah tinggal 6 bulan lagi berakhir, itu pemain bisa melakukan prakontrak dengan klub-klub dari sebentar, gue matiin alarm dulu. Lanjut. Sementara kalau pemain kontraknya tinggal 6 bulan lagi berakhir, mereka bisa menjalin prakontrak dengan klub lain dari luar negara. Jadi kalau Madrid kepingin Calhanoglu atau kepingin Donnarumma, udah bisa nih dari Januari ini. Tapi kalau Inter, Juve gitu masih belum bisa karena 1 liga. Apalagi ya, Milan butuh striker karena Ibrahimovic cederaan. Gue tadinya berpikir Milan akan limbung tanpa. Kenapa gue bahas Milan? Karena dia ada di peringkat 1. Gue bahasnya urut ya, bukan karena gue sebel sama Milan. Betul, gue sebel sama Milan itu karena gue pendukung Inter. Tapi gue kenapa sebel sama Juventus? Karena gue manusia, nggak suka gue main sama klub-klub curang tuh, aneh. Gue bingung sama orang yang masih bisa bela Juve tuh. Nggak ada di akal sama hati gue. Bingung, gue nggak bisa bacanya. Tapi oke lah. Ibra nyetak 10 gol cuma 6 kali main, gokil. Terus usianya juga udah tua, tapi ternyata memberikan dampak sangat bagus ke Milan. Terus sekarang gue pikir Milan akan nimbung ketika nggak ada Ibra, tapi nyatanya sukses aja tuh, banyak aja yang bisa ngegolin, terutama Theo Hernandez. Bingung gue sama pemain satu itu, ngegolin aja. Terus berarti Milan butuh penyerang baru. Nih gue baca tadi ada siapa sampai gue kopas namanya, Gianluca Scamacca. Siapa? Gue nggak ngerti. Ini gue sebagai pendukung Inter, kita bayangin ada Arek Milik masuk, bayangin ada Paredes, bayangin ada pemain-pemain besar gitu. Terus gue coba menyelami jadi penonton Milan. Pas gue baca bursa transfer yang isu-isu yang akan masuk, anjir, ini siapa? Nggak ada yang terkenal, mau bahas juga bingung gitu. Ini harus lihat YouTube-nya dulu baru tahu ini siapa. Tapi posisi yang paling banyak dicari di bursa transfer musim dingin ini penyerang. Juve butuh penyerang, covernya Morata.
karena Marotta ini ya karena Juve ternyata main pakai 3-5-2 dan main pakai 4-4-2, dan Ronaldo sama Marotta yang tadinya gue pikir akan jadi penyerang tunggal dan banyak media berpikir mereka ini akan berdua akan rotasi, ternyata mereka main bareng, artinya Juve butuh penyerang satu lagi. Nah, Juve ini gue baca mereka mengincar Llorente-nya Napoli atau Zaza atau Pavletto-nya si Sassuolo ya, atau Cagliari. Pavletto-nya Cagliari. Itu nah, Inter juga butuh penyerang, backup Lukaku. Sementara Milan juga butuh penyerang, bukan backup, bahkan penyerang utama, sampai ada Luka Jovic. Tuh, kalau Luka Jovic, Milan mau beli Luka Jovic itu udah bayangan nih, Luka Jovic bagus gitu. Walaupun di Madrid lagi jelek ya. Cuma kalau sampai Gianluca Scamacca siapa lagi. Terus Milan menurut gue ada peluang besar dapatin Papu Gomez karena melihat Calhanoglu kontraknya bisa berakhir akhir musim ini, dia bisa pergi bebas kontrak free transfer. Kemudian di lini pertahanan Musakio, gue gue baca-baca dia akan dijual, padahal tadinya kayaknya wah ini dia the next Nesta, padahal Pret jelek banget. Juve butuh penyerang. Udah untuk bahas Milannya. Kedua Inter, kalau mau teman-teman baca Inter, gue punya videonya sendiri cerewetin Inter. Habis itu peringkat 3-nya ada Roma. Gue baca mau beli pemain namanya Bryan Reynolds, tapi setelah gue baca ternyata ini lebih kayak ke American Connection gitu, karena pemiliknya Roma kan dari Amerika ya. Jadi pemainnya ini bukan soal kualitas sih, gue rasa lebih kayak dia ngedepanin ngembangin pemain-pemain asal Amerika. Napoli lebih kayak cuci gudang. Dia punya Arek Milik, punya Llorente, dua-duanya penyerang tengah, dan dua-duanya nggak kepake karena Gattuso pakainya Marten sama Omisen ya. Kemudian Atalanta otomatis dia akan nyari penggantinya Papu Gomez. Ya, gua rasa di sini dulu dikit banget. Juve butuh penyerang kiri, wingback kiri, Palmieri atau Alonso. Ini berarti jadi rebutan di Juventus sama Inter juga. Oh ya, fakta menarik, Napoli jadi satu-satunya tim yang belum pernah penalti di tahun 2021 ini. Nggak kayak Milan banyak banget anjir. Tapi teman-teman Milan ngerasa nggak sih waktu derby kemarin pemain Milan tuh dikit-dikit kesenggol, jatuh jerit-jerit, kesenggol dikit guling-guling, aduh, mental. Ya, gue rasa sampai di sini dulu untuk cerewetin Serie A, membahas bursa transfer. Lazio juga nggak ngincar siapa-siapa, kayak Lazio, Roma itu kan. Napoli itu jarang tuh beli pemain-pemain di tengah musim, mereka secara budget kan nggak begitu leluasa juga, nggak kayak Milan, Juve, Inter. Sampai di sini dulu. Menurut teman-teman boleh berbagi siapa di sini pemain yang menurut teman-teman bagus untuk dimasukin di bursa transfer musim dingin ini. Yang nggak setuju, mau ngelek-ngelekin silahkan. Ya namanya juga perbedaan ya. Apa serunya sih lu nonton bola sama orang yang berbagi pendapat tentang bola dengan orang yang satu pandangan, kan nggak asik, nggak segitunya hidup. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Ini pemain-pemain yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Ada Diego Costa, Jerome Boateng, Eric Garcia. Coba yang Serie A nih ada Henrik Mkhitaryan, ada Calhanoglu. Ini dua pemain yang bisa ngisi jadi penyerang, bisa jadi playmaker. Jadi ada kemungkinan Calhanoglu ke Juve mungkin, atau dia ke klub besar karena mainnya bagus di Milan, kemudian Milan ngambil Mkhitaryan. Atau ada Papu Gomez nih, posisinya Papu Gomez nggak berakhir sih, cuma lagi berantem sama sama Atalanta, sama Gasperini. Kemudian Angel Di Maria juga berakhir, ada Sergio Aguero, ada Wijnaldum, ada Donnarumma, ada Memphis Depay. Jadi posisi-posisi seperti playmaker atau penyerang gelandang serang, kiper ada Donnarumma yang gratis, gelandang tengah ada Wijnaldumnya Liverpool, ada Messi, ada Alaba. Jadi gua rasa banyak tim yang nanti nggak akan beli besar-besaran di pertengahan musim ini karena melihat ada nama-nama besar yang bisa mereka incar di akhir musim. Hampir aja nih gua kelupaan. Ada Lucas Vazquez juga, Lucas Vazqueznya Madrid. Ada Sergio Ramos juga loh.
Ya udah deh, sampai di sini dulu. Maaf tadi kelupaan. Sampai jumpa di cerewetin seri A berikutnya. Thank you, bye bye.